Oke, teman-teman, balik lagi di channel Vicky Official. Jadi kali ini saya berkesempatan untuk sharing atau berbagi pengetahuan tentang amplifier Fleco, karena banyak requestan pengen tahu amplifier Fleco di tipe BT1199A itu bagus apa enggak. Mungkin sebagian ada yang ingin beli cuman takut dan ragu-ragu karena memang dari segi powernya hanya 18 watt kali 2 atau maksimalnya 20 watt kali 2, jadi 40 watt kapasitasnya. Meskipun tertulisnya terkadang ada yang sampai hingga ratusan watt, ada yang 100 watt, ada yang 80 watt kali 2, ada yang 120 watt gitu. Cuman aslinya rata-rata yang dikeluarkan, yang dihasilkan nggak sampai segitu. Jadi ini Fleco 199A, dia udah ada fitur Bluetoothnya, udah ada mic sama echo. Jadi ini dengan harga yang sangat murah, 200 kalau nggak salah 240, banyak di toko online. Ini udah cukup bagus dari segi harga murah, dan untuk sekelas amplifier dengan harga 200.000 sudah ada mic-nya plus echo-nya, itu udah cukup murah. Tapi kembali lagi dengan kualitas suara ya nggak terlalu bagus-bagus amat, karena memang dia meminimalisir daripada harga. Jadi biar harganya murah ya, jadi ada spare part yang memang diganti, diperkecil gitu. Ini langsung kita cek dulu menu dia. Ini ada Bluetooth, ada radio, ada aux, jadi ada 3 mode. Nah, ini ada USB, ada SD card. Oke, kita mau cek dulu ya. Jadi di volumenya ini, nah dia ada bisa dibilang indikator volume berapa levelnya tuh, 17, 18. Begitu juga dengan treble. Nah, treble dari minus sampai ke plus. Jadi kalau kita pasang di tengah sini, nah ini dia balance. Jadi tidak ada di posisi plus dan juga tidak ada di posisi min. Tapi kalau kita ke kananin, dia akan ada di posisi plus, level 4 plus. Nah kalau ke kiri tuh level 5 min, jadi minus dia kalau ke sini. Ini ada bass, semuanya berfungsi. Jadi indikatornya itu benar-benar berfungsi. Nah ini ada, jadi kalau untuk echo dia bisa ya kebaca di sini di indikatornya. Cuma kalau di mic nggak kebaca dia. Mic ini nggak ada nih. Berarti hanya 4 potensio yang memang tersambung levelnya dengan indikator yang ada di layar ini. Oke, langsung kita tes aja mic-nya sama tes suara. Tapi nanti suaranya kita cari yang tidak ada copyrightnya, soalnya kalau pakai lagu dangdut atau lagu yang lain ntar takutnya kena copyright. Oke, jadi ini kita tes mic-nya ya. Echo-nya kita taruh di posisi sini aja. Cek 1, cek 1 2, cek 1 2 3 halo, cek 1, cek 1 2. Oh, jadi ternyata indikatornya ini terbaca ketika sudah dicolokin mic. Tapi kalau nggak dicolokin mic, dia mau diputar volume mic-nya pun nggak akan kebaca di sini. Nah ini udah dicolokin, dia baru bisa terbaca di sini. Tapi kalau untuk echo, meskipun tanpa dicolokin mic, dia sudah terbaca duluan. Nah, cek 1, cek 1 2, cek 1, cek 1 2, cek halo, cek. Oke, sekarang kita tes kembali ke fitur. Jadi ini ada dua fungsi. Jadi bisa pakai AC, bisa juga pakai aki, menggunakan aki. Nah ini, jadi kalau untuk kalian yang pengen pakai
arus AC, dia saklarnya sudah ada di sini ya. Jadi udah ada saklarnya. Tapi kalau mau pasang di jalur belakang pakai DC, jadi dia harus ada saklar lagi. Kalau semisalnya kita colokin ke sini dengan arus 12 volt, dia langsung nyala. Karena memang dia nggak ada saklarnya. Jadi kita harus buat saklar lagi di jalur kabel yang buat ke DC-nya ini. Biasanya digunakan untuk di mobil-mobil bis, mobil truk yang memang belum ada audionya. Jadi kita pasang audio eksternal. Ini antena radio. Ini juga ada, ini bautnya kendor ya, belum dikencang ya. Ini juga ada colokan aux in RL. Di sini terbacanya berapa watt ya? Tidak ada sih tulisan berapa wattnya, cuman untuk impedasinya dia mulai dari 4 ohm sampai 16 ohm. Cuman untuk sekelas ini sepertinya nggak akan kuat kalau dipaksakan di 16 ohm maksimalnya, karena di sini pun dia terbaca hanya 18 watt dikali 2 ya, dikali 2. Jadi untuk output yang di sininya 18 watt, ini 18 watt. Jadi RL nya 18 karena memang aslinya dia powernya dia itu 40 watt. Aslinya dia, cuman mungkin di sini tertulisnya sengaja ditulisin maxnya hanya 18 watt. Jadi agar pemakaian kita tidak terlalu over sekali, jadi tidak mengakibatkan overheating pada IC. Dan memang di volumenya ini dia sudah ada IC yang namanya IC limiter. Jadi dia meskipun kita fullin sampai 30 levelnya di sini terbaca, itu awalnya gede, suaranya full kencang sekali. Tapi kalau memang si IC-nya sudah mulai panas, dia akan mengecil dengan sendirinya menyesuaikan dengan kemampuan IC. Jadi dia nggak ada lagi yang namanya ketika dipaksakan nyala full sampai 30 levelnya dia langsung jebol karena kepanasan, enggak. Jadi di saat dia udah mulai kepanasan, IC-nya ada di sebelah sini. Jadi ketika udah mulai kepanasan, dia langsung otomatis memberi sinyal pada IC untuk mengecilkan volume secara otomatis. Jadi meskipun di sini kita fullin, dia akan ngecil sendiri. Itu bagusnya yang ini. Jadi dengan harga murah tapi dengan kualitas yang lumayan bagus. Tapi memang untuk wattnya ya apa adanya, karena memang di sini dia maksimal hanya 40 watt. Tapi dengan impedasi yang cukup lumayan besar sampai 16 ohm. Gitu. Ini memang antenanya copot ya, soalnya tadi saya habis bongkar belakangnya, saya pengen tahu mesinnya. Mungkin nanti di video selanjutnya akan saya videokan lagi dalaman IC, dalaman komponennya apa aja, karena ini udah sore juga kalau bongkar-bongkar kayak gini. Ini ya karena berhubung ada requestan juga dari teman-teman yang mau beli Fleco BT199A ini, pengen tahu jadi untuk kualitasnya bagaimana, makanya saya membuat videonya. Nanti video untuk pengetesan suaranya ada di awal ya, akan saya buat di awal. Jadi ini hanya penjelasannya aja, karena kita pun kalau nyetelnya pakai lagu-lagu dangdut, lagu yang lain pasti kena hak cipta. Jadi nanti saya akan cari lagu yang memang tidak terkena copyright. Oke. Untuk kalian yang belum subscribe Vicky Official, bisa langsung subscribe, like dan komen, bagikan video-video saya yang sekiranya bermanfaat. Ya alhamdulillah bisa berguna untuk kalian semua para penonton YouTube saya. Tapi jikalau memang tidak ada manfaatnya, mohon dimaklumi, dan namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Jika memang ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oke, salam YouTuber, salam sukses Vicky Official. Terima kasih. Oke, jadi sekarang pengetesannya. Untuk pengetesan suaranya kita pakai lagu yang tanpa copyright ya. Volumenya kita fullin.
Kita fullin di sini dulu, kita pentokin sekalian. Ini treble-nya saya kecilin habis, jadi kita fullin di bassnya dulu. Pengen tahu bassnya seperti apa kencangnya. Nah, ini yang saya bilang, jadi ketika kalau bassnya terlalu gede, terlalu full, dia akan hancur suaranya. Jadi bassnya itu nggak lembut suaranya. Di sini pakai speaker 150 watt dikali 2, jadi pakai impedasinya 8 ohm. Ini speakernya, impedasinya 8 ohm dikali 2. Nah, jadi tiap speaker ini 150 watt dengan impedasinya 8 ohm, jadi kalikan 2 aja, total 300 watt. Cuman kalau untuk power ini dia masih ngangkat, masih bagus suaranya gitu. Kalau di atas 350 watt dengan impedasi di atas 10 ohm mungkin nggak akan kuat. Jadi dia bassnya agak terlalu kurang bagus kalau agak terlalu full gitu, makanya tetap kita ngatur di sini. Tapi kalau pakai aki mobil atau adapter 5 ampere, dia suaranya bagus, bassnya tuh lembut, nggak hancur suara bassnya tuh, nggak, kalau orang bilang merepek lah. Kalau ini agak kurang bagus karena adapternya hanya 2 ampere. Ini masih level 12 ya. Jadi dia kalau masih adem mesinnya, powernya, CIC-nya masih adem, dia 6, 7 atau 10 aja levelnya itu udah kenceng. Tapi kalau dia udah mulai panas, dia akan mengatur dengan sendirinya. Jadi pengetesannya seperti itu ya. Untuk dari segi bassnya emang bagus kalau di level 10, tapi kalau udah di atas 15 levelnya dia udah jauh deh, kurang bagus. Jadi kita memang harus berkorban di adaptor, jadi harus beli adaptor lagi kalau mau bagus suara bassnya, jadi nggak hancur gitu suaranya.